Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dalam Aleph Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Berjumpa kembali dalam ibadah anak Aleph Tau. Sekarang kita akan berdoa. Bapak Yahweh, sebentar kami akan beribadah, berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masih, haleluya, amin. Mari kita mengangkat Shema Israel. Shema Shem Kevot Makuto Leolam Mari teman-teman kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Yes.
Kita akan memuji Tuhan. Ya. Teman-teman, kita akan melanjutkan pujian Kudaki-daki. Yang semangat. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam Aleph Talk Kids. Kali ini kita akan
memuji Bapak Yahweh, belajar firman juga, dan kita akan berdoa. Bapak Yahweh, tolong kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak Yahweh. Tolong kami bisa dilindungi dari awal sampai akhir. Makasih Bapak Yahweh, dan kami mau memuji-Mu. Makasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita membaca dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka sambil mengatakan kerajaan surga diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun sementara orang-orang itu tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih ladang ke tengah-tengah gandum itu, dan dia pergi. Dan ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang itu. Dan seraya mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepadanya, "Tuan, bukankah engkau menaburkan benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia menghasilkan lalang?" Dan dia berkata kepada mereka, "Seorang musuh telah melakukannya." Dan hamba-hamba itu berkata kepadanya, "Jadi maukah engkau sambil lalu kami mengumpulkannya?" Namun dia berkata, "Tidak, jangan-jangan dengan mengumpulkan lalang itu kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Biarkanlah kedua-duanya tumbuh bersama sampai masa penuaian, dan pada saat penuaian aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama lalang itu dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya, tetapi kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku." Nah teman-teman, baru saja kita membaca firman Tuhan yang kisahnya perumpamaan gandum dan lalang. Dikisahkan ada seseorang yang mempunyai ladang gandum. Suatu hari ada seorang penjahat yang menaburi lalang ke dalam ladang gandum itu. Pemilik ladang gandum tidak bisa membedakan mana yang lalang dan mana yang gandum. Kemudian pemilik ladang membiarkan gandum dan lalang itu tumbuh. Kemudian pemilik ladang mengetahui mana yang gandum dan mana yang lalang. Apa manfaatnya gandum? Gandum itu bisa menghasilkan, bisa buat bikin roti. Ini dia teman-teman, ini rotinya. Ini dari hasil gandum. Tapi kalau lalang tidak bisa menghasilkan apa saja. Ini adalah gandum. Menghasilkan bulir-bulir. Tapi kalau ini lalang tidak bisa menghasilkan. Entah kenapa gandum dimasukkan ke dalam lumbung dan sedangkan lalang dibakar. Dan kalau ladang itu perumpamaannya itu seperti dunia dan penjaga kebunnya itu seperti Tuhan, dan lalang dan gandum itu seperti manusia. Kalau manusia bisa menjadi baik dan jahat. Kalau gandum bisa, kalau manusia
itu mau yang baik seperti gandum, tapi kalau manusia itu jahat seperti lalang. Nah teman-teman, masih ada satu pesan lagi nih. Yuk kita baca Matius 3 ayat 12. Alat pengiringnya ada di tangannya, dan dia akan membersihkan lantai pengiringnya dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Namun dia akan membakar jerami itu dengan api yang tak terpadamkan. Apa sih itu artinya? Artinya sekarang kita hidup di masa penantian, di mana Tuhan Yesus memisahkan anak-anak yang baik dan tidak baik, anak-anak yang melakukan firman dan anak-anak yang tidak melakukan firman. Anak-anak yang melakukan firman akan masuk surga, dan anak-anak yang tidak melakukan firman akan dihukum. Jadi kita harus sungguh-sungguh pada Bapak Yahweh kalau pengen ke Samayim. Kalau aku mau menjadi anak yang baik, mau ke Samayim. Aku juga mau jadi anak yang baik. Teman-teman di rumah juga ya. Nah teman-teman, baru saja kita belajar firman Tuhan. Sekarang ada ayat emas. Yuk kita baca dalam Matius 24 ayat 13. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Sekali lagi ya. Matius 24 ayat 13. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Shalom adik-adik, gimana tadi firmannya? Sudah mendengarkan dengan baik ya? Adik-adik sudah jelas belum yang dijelaskan oleh Avram dan juga David? Nah, Kak Maria ulang sekali lagi ya. Jadi di firman kali ini kita belajar dari perumpamaan lalang dan gandum. Saat ini Bapak Yahweh sedang menjadikan kita ada di masa penantian, di mana Bapak Yahweh akan memisahkan antara lalang dan gandum, antara anak yang baik dengan anak yang tidak baik, antara anak yang suka melakukan firman Yahweh dan yang tidak. Anak yang suka melakukan firman Yahweh akan dibawa masuk ke dalam Samayim, sedangkan anak yang tidak melakukan firman Bapak Yahweh akan dihukum. Nah, dari hari ini kita mau belajar untuk taat kepada Bapak Yahweh, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara dan teman-teman kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti gandum yang akan dibawa Bapak Yahweh menuju ke kerajaannya. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama tentang hal itu ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau tutup ibadah kita cukup sekian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh kalau Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang tetap terus menyertai kami dan menjadikan anak-anak yang takut akan Engkau, yang mencintai Engkau. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Bapak Yahweh yang selalu menyertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.